Lazio singkirkan Milan dari Coppa Italia. MU gagal manfaatkan momentum kelima besar. Operasi Brazil, Vlahovic absen hingga Maret. Tren diperkirakan absen panjang 13 laga. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Copa del Rey di Estadio Francisco de la Hera menghadirkan duel Extremadura kontra Sevilla. Tim tamu unggul lebih dulu pada menit ke-31 lewat González Alfon. Sevilla menggadaikan keunggulan menjadi 0-2 pada menit ke-38 setelah Isaac Romero menyelesaikan asis Agoume. Awal babak kedua, Extremadura memperkecil skor menjadi 1-2 pada menit ke-48 melalui Giovanni Zafrino. Kemenangan tipis ini mengantar Sevilla melaju ke babak 16 besar Copa del Rey. FC Cartagena menjamu Valencia di Estadio Cartagonova pada babak 32 besar Copa del Rey. Cartagena membuka skor lebih dulu pada menit ke-21 lewat Alfredo Ortuño. Valencia baru membalas pada menit ke-79. Lucas Beltran sukses memaksimalkan peluang dalam kotak penalti. Pertandingan berlanjut hingga perpanjangan waktu. Pada menit ke-112, Baptiste Santamaria sempat membawa Valencia unggul 2-1. Kemenangan tipis ini mengantar Valencia melaju ke babak 16 besar Copa del Rey. Bologna menghadapi Parma di Stadion Renato Dall'Ara pada babak 16 besar Coppa Italia. Parma membuka skor lebih dulu pada menit ke-19 lewat Adrian Benedizza. Bologna menyamakan kedudukan di menit ke-34. Jonathan Rowe menyambar bola muntah menjadi gol pertama untuk klub. Di menit ke-89, Bologna memastikan kemenangan. Santiago Castro dengan sundulan dari jarak 8 meter. Bologna menang 2-1 dan melaju perempat final Coppa Italia. Lazio versus AC Milan di babak 16 besar Coppa Italia berlangsung di Olimpico. Tuan rumah menghadirkan tekanan sejak awal, tetapi skor tanpa gol bertahan hingga turun minum. Lazio memecah deadlock pada menit ke-80. Mattia Zaccagni menanduk bola hasil sepak pojok Nuno Tavares menuju sudut kanan gawang, membuat Maignan tak berkutik dan mengubah skor menjadi 1-0. Kemenangan ini membawa Lazio lolos ke perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Bologna. Laga Manchester United versus West Ham di Liga Inggris digelar di Old Trafford. MU memimpin lebih dulu pada menit ke-54 lewat Diogo Dalot setelah menerima bola dari Casemiro di dalam kotak penalti. West Ham menyamakan skor di menit ke-80. Sang Goto Magasa memanfaatkan bola liar hasil sundulan Jared Bowen dari situasi sepak pojok dan menyelesaikannya dari jarak dekat. Hasil ini membuat MU hanya naik ke posisi 8 dengan 22 poin dari 14 pertandingan. West Ham masih berada di zona bawah klasemen dengan 12 poin. Manchester United kembali menuai hasil kurang memuaskan usai ditahan West Ham United 1-1 di Old Trafford. Hasil tersebut membuat MU hanya meraih 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris. Setan Merah kini menjadi tim dengan pertahanan terburuk kedua musim ini secara statistik. Meski menggunakan pola dengan 5 pemain di lini belakang, mereka juga gagal mencatatkan clean sheet dalam 7 pertandingan beruntun. Performa yang kurang efektif di lini depan maupun belakang membuat MU gagal memanfaatkan peluang untuk mendekat ke posisi 5 besar klasemen. William Troost-Ekong resmi mengumumkan pensiun dari timnas Nigeria hanya beberapa pekan sebelum Piala Afrika 2025 digelar di Maroko. Bek berusia 31 tahun itu mengumpulkan 83 cap sejak debutnya pada kualifikasi AFCON 2015 melawan Chad, sekaligus memimpin Super Eagles di beberapa turnamen besar termasuk Olimpiade Rio 2016, Piala Dunia 2018, dan AFCON 2023. Troost-Ekong menyebut pengalaman memimpin timnas sebagai kehormatan besar dan menekankan pentingnya inspirasi bagi generasi pemain berikutnya. Flamengo mengumumkan strategi investasi besar-besaran untuk musim 2026 dengan alokasi dana 190 juta euro untuk transfer dan gaji pemain demi membangun skuad yang mampu mendominasi Amerika Selatan. Menurut R7 Esportes, keputusan ini didukung oleh laporan keuangan klub yang mencatat pendapatan lebih dari 370 juta US dollar sepanjang tahun berkat sponsor utama, tiket Piala Interkontinental, kesuksesan di Brasileirão, serta pemasukan dari tiket dan keanggotaan, keberhasilan di Copa Libertadores, Supercopa do Brasil, dan partisipasi di Piala Dunia antar klub juga menambah bonus sponsor.
Lionel Messi menegaskan bahwa dirinya masih ingin memperkuat Argentina di Piala Dunia 2026 kepada ESPN Sports Center. Pemain Inter Miami itu menyatakan harapannya untuk kembali tampil pada ajang 4 tahunan tersebut. Messi menyebut hanya cedera serius yang dapat menghalanginya. Saya berharap bisa berada di sana, saya ingin tampil. Kalaupun tidak, saya setidaknya akan menontonnya langsung, ujarnya. Messi sudah memenangi gelar tertinggi bersama Argentina di Piala Dunia 2022 dan tetap merasa turnamen tersebut memiliki makna besar bagi dirinya. Ousmane Dembélé kembali berlatih bersama skuad PSG setelah sembuh dari cedera ketiganya musim ini. Terlihat dalam sesi latihan Kamis lalu, pemain sayap asal Prancis ini baru tampil 11 pertandingan dengan kontribusi 3 gol dan 2 assist, menunjukkan dampak positif ketika fit. Klub telah mengatur beban latihannya dengan hati-hati untuk mendukung pemulihan. Kembalinya Dembélé diharapkan memberi opsi lebih bagi pelatih Luis Enrique, terutama menghadapi rangkaian pertandingan mendatang. Fokus utama kini memastikan pemain tetap fit dan siap tampil secara konsisten. Bayern Munchen resmi melarang penggunaan ChatGPT untuk keperluan pekerjaan dan mendorong staf memakai platform kecerdasan buatan milik klub. Laporan dari media Jerman Welt menyebut bahwa sistem AI internal tersebut sudah digunakan di berbagai bidang seperti divisi hukum hingga layanan dukungan penggemar. Sekitar 300 pegawai atau sepertiga dari total staff telah memanfaatkan platform tersebut. Thomas Isimen, kepala digital fund engagement Bayer, menjelaskan bahwa langkah ini juga bertujuan menjaga keamanan karena sistem berada di cloud pribadi. FC Bayern Munchen menghadapi ketidakpastian jelang laga Liga Champions setelah UEFA belum merespon banding terkait sanksi 3 pertandingan yang dijatuhkan kepada Luis Diaz. Klub Jerman ini mengaku bingung dengan lambatnya proses administratif, apalagi sanksi diketahui 2,5 minggu setelah kartu merah Diaz melawan PSG. Setelah menunggu alasan resmi keputusan untuk mengajukan banding, situasi ini mengganggu rencana taktis Vincent Kompany karena ketersediaan Diaz untuk pertandingan penting Selasa mendatang masih belum jelas. Mattia Felici dipastikan absen panjang setelah mengalami robekan ligamen anterior ACL pada lututnya saat Cagliari kalah dari Napoli di babak 16 besar Coppa Italia. Pemain sayap berusia 24 tahun itu sempat tetap bermain hingga penalti meski akhirnya gagal mengeksekusi tendangan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Felici membutuhkan operasi dan diperkirakan akan menepi sekitar 5 hingga 6 bulan. Ini menjadi cedera ACL kedua bagi Cagliari musim ini, menyusul Andrea Belotti. Gelandang tengah Napoli, Stanislav Lobotka, dipastikan absen saat menghadapi Juventus pada laga Serie A putaran ke-14. Lobotka mengalami cedera hamstring kiri, demikian laporan jurnalis Fabrizio Romano. Absennya pemain Slovakia ini menambah daftar panjang pemain Napoli yang cedera, termasuk Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Andre Frank Zambo Anguissa, Alex Maret, Billy Gilmour, dan Mikhail Gutierrez. Hingga saat ini, Lobotka telah mencatatkan 1 assist dalam 14 pertandingan musim ini. Situasi ini menimbulkan tantangan besar bagi pelatih Napoli dalam meracik lini tengah menghadapi Juventus. Setahun setelah mengalami henti jantung saat membela Fiorentina, Eduardo Bove kini kembali menjalani latihan dan optimis dapat bermain lagi. Peristiwa tersebut terjadi pada 1 Desember 2024 saat Serie A melawan Inter Milan, di mana jantungnya sempat terhenti, namun berhasil dipulihkan sebelum dibawa ke rumah sakit dengan alat defibrilator implan yang saat ini terpasang. Bove belum diperbolehkan tampil secara profesional, mirip kasus Christian Eriksen. Agen Bove, Diego Tavano, menyebut pemain 23 tahun itu sangat termotivasi dan bertekad kembali ke lapangan. Penyerang AC Milan, Santiago Gimenez, dikabarkan bisa meninggalkan San Siro pada bursa transfer Januari mendatang. Informasi tersebut diberitakan oleh La Gazzetta dello Sport. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai belum sepenuhnya menyatu dengan taktik Massimiliano Allegri dan minim waktu bermain. Musim ini, Gimenez baru mencatat 11 penampilan dengan kontribusi 1 gol dan 2 assist dalam 768 menit. Beberapa klub Inggris seperti West Ham dan Sunderland disebut memantau situasinya. Juventus memastikan operasi Dusan Vlahovic berjalan lancar setelah sang penyerang mengalami cedera tendon aduktor kiri. Dalam rilis resmi klub yang dikutip Football Italia, prosedur dilakukan di London oleh tim medis yang dipimpin Profesor Ernest Childers dengan kehadiran dokter klub Marco Freschi. Juventus menyebut ia langsung memulai masa pemulihan pada 5 Desember. Laporan awal dari sumber yang sama menyebut proses rehabilitasi diperkirakan memakan waktu setidaknya 14 minggu, sehingga ia baru bisa kembali bermain sekitar Maret 2025.
Juventus mengonfirmasi melalui situs resmi klub bahwa bek Federico Gatti telah menjalani operasi meniskus pada lutut kanannya. Klub menyatakan prosedur berjalan lancar, namun belum memberikan perkiraan waktu pemulihan bagi pemain berusia 27 tahun tersebut. Gatti, yang sebelumnya sempat menghadapi beberapa masalah kebugaran, diharapkan dapat memulai proses rehabilitasi secara bertahap. Informasi di situs resmi klub melaporkan bahwa operasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan kondisi fisik pemain tetap optimal di musim mendatang. La Liga resmi menempuh jalur hukum terhadap pemain setelah adanya jeda 15 detik pada matchday ke-9 yang disebut Liga sebagai mogok ilegal. Dilaporkan AS, Presiden La Liga Javier Tebas mengajukan pengaduan ke layanan mediasi. Langkah awal sebelum kasus dibawa ke pengadilan, AFI, Serikat Pemain, menegaskan aksi itu bentuk kebebasan berekspresi dan pemain tetap menjalankan tugasnya. Konflik muncul setelah rencana pemindahan laga Villarreal versus Barcelona ke Miami dibatalkan pada 22 Oktober. Real Madrid dikabarkan hampir menyelesaikan laporan rinci terkait skandal wasit pada era Negreira yang akan dikirim ke FIFA untuk ditinjau. Menurut Josep Pedrerol di El Chiringuito, laporan ini bertujuan menunjukkan bahwa Madrid dirugikan oleh keputusan wasit selama hampir 2 dekade, periode yang bersamaan dengan pembayaran Barcelona kepada mantan wakil City Jose Maria Enriquez Negreira. Presiden Madrid, Florentino Perez, menegaskan klub Catalan mendapat keuntungan dari keputusan wasit, termasuk pembayaran 8 juta euro selama 17 tahun. Barcelona dipastikan tidak berniat memulangkan Inigo Martinez pada bursa Januari mendatang. Sport menyebut klub menutup kemungkinan reuni, meski perannya dulu sangat penting dalam era Hansi Flick. Keputusan ini juga menepis spekulasi soal peluang peminjaman dari Al Nassr. Sumber yang sama mengejutkan bahwa Martinez merasa nyaman di Arab Saudi dan siap melanjutkan proyek bersama Al Nassr. Di sisi lain, Barcelona memilih fokus membangun kembali rasa percaya diri Ronald Araujo. Lamine Yamal terpilih sebagai pemain terbaik La Liga untuk periode November 2025. Pengumuman resmi itu muncul setelah winger Barcelona berusia 18 tahun tersebut tampil produktif sepanjang bulan lalu. Menurut laporan Tribuna, Yamal mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist dalam 4 pertandingan Liga. Performa impresifnya tak hanya terhenti di November, ia kembali tampil menonjol saat Barcelona menghadapi Atletico Madrid pada awal Desember. Pencapaian ini menguatkan statusnya sebagai pemain kunci Blaugrana musim ini. Rapinya tengah menjadi sorotan setelah performa apiknya membangkitkan serangan Barcelona. Menurut Catalonia Radio, pemain Brazil ini kini menerima beberapa tawaran besar dari klub-klub Liga Pro Saudi. Penampilannya melawan Chelsea dan gol penyama kedudukan kontra Atletico Madrid membuatnya menjadi salah satu pemain terbaik Barca akhir-akhir ini. Klub-klub Saudi dikabarkan siap menawarkan paket finansial jauh di atas standar Eropa. Meski begitu, Rapinya saat ini tetap fokus di Barcelona dan berencana membuat keputusan terkait masa depannya setelah Piala Dunia 2026. Real Madrid dipastikan tidak bisa mengandalkan Trent Alexander-Arnold dalam waktu panjang setelah mengalami cedera otot saat menghadapi Athletic Bilbao. Menurut laporan Diario AS, pemeriksaan lanjutan menunjukkan cedera tersebut lebih serius dari perkiraan awal. Bek kanan Inggris itu berpotensi melewatkan hingga 13 pertandingan. Trent dipastikan absen di ajang Piala Super Spanyol, 3 laga fase grup Liga Champions kontra Manchester City, Monaco, dan Benfica, serta sejumlah pertandingan La Liga. Madrid berharap ia dapat kembali pada awal Februari saat menghadapi Rayo Vallecano. Real Madrid menghadapi situasi mendesak di sektor bek kanan setelah Trent Alexander-Arnold mengalami cedera saat melawan Athletic Bilbao. Menurut laporan KOP, Fede Valverde akan kembali mengisi posisi tersebut meski bukan posisi favoritnya. Gelandang asal Uruguay itu sebelumnya sudah 7 kali tampil sebagai bek kanan, membantu tim saat Trent dan Dani Carvajal absen. Kedua bek sayap, Trent dan Carvajal, diperkirakan baru bisa kembali bermain tahun depan, sehingga Valverde menjadi opsi utama sementara. Nicholas Jackson tampaknya tak akan kembali ke Chelsea, membuka peluang kembalinya ke Liga Premier Inggris. Fabrizio Romano menyebut Aston Villa berpotensi membuat langkah baru untuk mendapatkan penyerang asal Senegal itu setelah hubungan Jackson dengan Chelsea resmi dianggap berakhir. Sementara kemungkinan transfer permanen ke Bayern Munchen tetap ada. Minat dari klub Inggris lain juga kuat. Keputusan akhir terkait masa depan Jackson akan ditentukan dalam beberapa minggu ke depan.
Mohamed Salah bisa jadi target berikutnya bagi Saudi Pro League setelah kehilangan posisi starter di Liverpool di bawah Arne Slot. Lapor The Telegraph, penyerang asal Mesir itu dicadangkan dalam 2 laga terakhir dan Slot mengakui bahwa keputusan ini membuat Salah kurang nyaman meskipun belanja besar-besaran Saudi sempat mereda. Liga tetap menyediakan dana untuk pemain elit yang bisa meninggalkan profil global dan Salah masuk kategori tersebut. Rencana ini sejalan dengan strategi Saudi mendatangkan nama besar menjelang Piala Dunia 2034. Gabriel Jesus diperkirakan akan mengevaluasi posisinya di Arsenal pada Januari mendatang sebelum memutuskan langkah karir selanjutnya. Menurut laporan ESPN Brazil, striker 28 tahun ini masih ingin tetap bermain di Eropa dengan Arsenal sebagai pilihan utama, tetapi menekankan pentingnya waktu bermain reguler setelah hampir setahun absen karena cedera ACL. Dengan Piala Dunia 2026 di depan mata, Jesus menimbang apakah akan bertahan, pindah klub, atau kembali ke Brazil, tepatnya ke klub masa kecilnya, Palmeiras. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.